kesempatan ini dan menyaksikan karya Tuhan. Saudara berada di gereja yang tepat karena meskipun Jakarta Reformed Church itu baru 6 bulan, tetapi saya kenal, tahu Pendeta Risa sudah lama sebetulnya, cuma lama tidak berkomunikasi. Nah, saudara berada di gereja yang tepat dengan doktrin yang ketat, pemahaman yang baik, sebab kekristenan bertumbuh itu tidak akan solid kalau tidak dengan pemahaman yang baik. Hanya jumlah-jumlah yang besar, tapi kalau ada tantangan, pergumulan muncul, itu akan rapuh sekali. Nah, saya keliling berbagai tempat di Indonesia untuk mengadakan pelayanan, dan keprihatinan saya dalam melihat bahwa terjadi kekristenan tergerus di beberapa daerah, khusus Indonesia Timur. Orang yang tadinya setia kepada Tuhan, tapi satu persatu meninggalkan Tuhan. Hanya gara-gara hal yang sepele. Barangkali mengenai sembako lah, beasiswa lah, teman hidup lah, jabatan lah. Satu persatu tinggalkan Tuhan, itu adalah gambaran rapuhnya iman. Nah, kadang dengan pemahaman dan cohort theological cohort tadi yang diadakan itu penting sekali untuk membekali kita menjadi orang Kristen yang bukan hanya semangat percaya Tuhan, tetapi punya basic iman yang bagus. Karena itu selamat ya, dan saudara menjadi bagian karya buat sejarah memulai gereja ini pada saat yang akan datang. Baik, sekali kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Bapa di surga, bersyukur kepada Tuhan kesempatan yang indah kami boleh beribadah kepada Tuhan bersama saudara seiman kami di tempat ini. Tuhan, persiapkan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditabur oleh benih firman Tuhan, dan benih itu tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah dengan berlipat kali ganda. Urapi dan pakai hamba-Mu dalam menjelaskan firman-Mu yang hidup dan menghidupkan. Firman-Mu yang kudus dan menguduskan. Firman-Mu yang tidak pernah berubah di tengah-tengah situasi dunia yang serba berubah-ubah. Sebaliknya firman-Mu berkuasa mengubah kehidupan banyak orang dari zaman ke zaman. Roh Kudus yang sudah mewahyukan kitab suci menolong kami menangkap pesan firman-Mu dan hidup di dalamnya. Sehingga iman kami dibangunkan, kerohanian kami dikuatkan. Dan kami boleh menjadi orang Kristen yang kokoh dan kuat dalam menghadapi setiap tantangan zaman. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, siap mendengarkan firman Allah. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-8. Injil Matius pasal 8, saya membacakan untuk kita sekalian. Ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat 13, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Atau kepada salah seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, menjadilah kepadamu seperti yang engkau percaya.
maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia orang-orang yang membaca firman Tuhan, mengerti yang dibaca, dan lebih penting adalah menerapkannya untuk kehidupan sehari-hari. Apakah saya perlu pakai itu? Enggak. Perlu ya? Sorry. Mohon maaf. Baik. Mohon maaf. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Kita telah membaca satu cerita yang sangat populer dalam kitab Matius yang dibacakan tadi tentang seorang perwira di Kapernaum. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada sekalian, selamat tahun baru Imlek. Ya, tahun ini ya Sinian Moan, ya, Kung Si Fak Chai. Ya. Kiranya Tuhan menolong kita dalam menjalani tahun-tahun anugerah Tuhan ini. Nah, saudara, tadi diceritakan ada seorang perwira di Kapernaum yang bahasa Inggris disebut dengan centurion. Seorang centurion itu mengepalai paling sedikit 100 prajurit. Seorang komandan, seorang perwira. Dan dia mempunyai seorang budak yang sakit, lumpuh, dan sangat menderita, dan memohon Yesus untuk menyembuhkannya. Dan apakah yang kita bisa pelajari dari perwira di Kapernaum ini yang saya pelajari? Saudara-saudara sekalian, paling sedikit beberapa poin penting. Yang pertama, perwira ini hidup tanpa diskriminasi. Itu yang pertama yang kita bisa pelajari perwira ini. Apa yang dimaksudkan dengan tanpa diskriminasi? Perhatikan ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Waktu dia tahu Yesus lewat dan hambanya sedang sakit di rumah, yang menderita sekali, dia mohon, Tuhan Yesus tolong sembuhkan hamba saya. Anda bertanya, apa istimewanya seorang bos, seorang pimpinan memperhatikan karyawan, antara memperhatikan hambanya yang sedang sakit? Kalau kita mengerti budaya pada waktu itu, maka apa yang dilakukan perwira ini sangat luar biasa. Kenapa? Saudara-saudara, dalam wilayah jajahan Romawi tidak ada harganya bagi yang namanya budak. Itu harus kita mengerti pada waktu itu. Seorang ahli hukum Romawi bernama Gaius pernah mengatakan, majikan itu mempunyai wewenang untuk menentukan hidup atau matinya para budak. Jadi budak mau dibiarkan hidup, oke. Mau disembelih juga, tidak ada hukum yang melarang. Bebas. Dan tidak ada harga bagi para budak. Seorang ahli pertanian bernama Faro mengatakan, ada 3 alat pertanian. Yang pertama adalah alat yang bisa bicara pada budak. Yang kedua adalah binatang yang dipekerjakan, seperti sapi, menarik gerobak, membajak sawah, dan sebagainya. Atau alat-alat pertanian seperti gerobak, dan pacu, dan sebagainya. Yang tidak bisa bicara juga. Tapi binatang sama dengan budak, materi sama dengan budak, dan tidak ada harganya. Ini pendapat pada waktu itu. Nah, saudara perhatikan, seorang filsuf bernama Plato pernah mengatakan begini, saya begitu bangga. 3 hal yang membuat saya bangga. Pertama, saya dilahirkan sebagai tuan dan bukan sebagai hamba. Ini diskriminasi status sosial. Yang kedua, saya bangga karena saya dilahirkan sebagai orang Yunani dan bukan bangsa lain. Nah, ini diskriminasi rasialisme. Yang ketiga adalah saya bangga karena saya dilahirkan sebagai pria dan bukan wanita. Ini diskriminasi gender. Itu pandangan-pandangan dunia. Tapi Alkitab mengatakan pria, wanita sama berharga di mata Tuhan, dan apakah dia status budak atau tidak pada waktu itu adalah orang-orang yang sama berharga, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang mulia di hadapan Tuhan. Nah, saudara pernah mendengarkan tokoh ini? Suatu ketika Mahatma Gandhi membaca khotbah di bukit, pasal 5 sampai 7 kitab Matius ini. Dan membaca luar biasa. Belum pernah ada tokoh-tokoh dunia yang sehebat apapun punya ajaran-ajaran begitu brilian, begitu bagus seperti ini. Maka diam-diam Mahatma Gandhi tertarik ke gereja. Saya pengen mengetahui lebih dalam tentang ajaran Kristen. Sampai di depan pintu gereja, Usher berpandang-pandangan, saling lihat sesama mereka.
Permisi, boleh saya masuk? Setelah berpandang-pandangan mengatakan, mohon maaf Pak, Bapak nggak boleh masuk. Loh, kenapa tidak boleh masuk? Ini gereja orang kulit putih. Anda bukan kulit putih, pergi. Saya tidak mengganggu. Ajaran Yesus begitu bagus. Dan saya pengen mendalaminya. Saya ingin ikut kebaktian. Sebentar saja, boleh tidak ikut kebaktian? Sorry ya, ini gereja orang kulit putih. Anda bukan kulit putih, pergi. Maka Mahatma Gandhi mengatakan, inilah pertama kali saya menginjak depan gereja, sekaligus terakhir kali. Kalau di antara orang Kristen masih ada diskriminasi seperti ini, untuk apa jadi Kristen? Orang Kristen begitu, ajaran Kristen begitu bagus, begitu hebat, dikagumi banyak orang, tapi orang Kristennya justru menghambat orang datang kepada Tuhan. Berbanding terbalik dari perwira yang kita baca tadi. Dia tidak diskriminasi kepada budaknya yang sedang sakit lumpuh. Anda tahu tokoh ini. Suatu hari Muhammad Ali mampir di sebuah restoran besar, mewah. Dan mulai duduk, dia ambil menu dan panggil waitersnya. Saya mau pesan apa? Lagi-lagi waitersnya saling pandang memandang. So, cepat, saya mau pesan menu. Tuan, mohon maaf Tuan ya. Tuan tinggalkan tempat ini. Loh kenapa? Saya bayar loh. Bapak tidak boleh makan di sini. Kenapa? Masa Anda tidak tahu saya ini petinju legendaris? Mohon maaf, ini restoran orang kulit putih. Anda kulit hitam. Pergi. Maka sejak saat itu, Muhammad Ali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau di antara orang Kristen masih ada diskriminasi perbedaan warna ras kulit, untuk apa jadi Kristen? Saudara-saudara, kadang-kadang yang menjadi penghambat orang datang kepada Tuhan bukan karena ajaran Kristen, tapi karena sikap orang percaya yang terlalu diskriminatif. Saya pernah membaca koran tahun berapa itu, di Jakarta ada seorang majikan, seorang ibu nyonya yang menyetrika pembantu rumah tangganya. Gara-gara setrika salah, barangkali ada lipatannya kurang, atau mungkin ada lecet, atau bagaimana, atau angus sedikit barangkali. Sini kamu, setrika maju, viral. Saudara, bagaimana sebagai orang percaya sikap kita kepada karyawan kita, orang-orang yang mungkin sosial di bawah kita? Belajar dari perwira ini, dia tidak diskriminasi kepada bawahannya. Dia berlaku adil, walaupun mereka adalah budaknya. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari perwira ini, dia adalah seorang yang mendukung pembangunan rumah ibadah. Dalam versi Injil Lukas, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kita. Ini perwira tadi loh ini. Dialah, sebab ialah yang mengasihi bangsa kita, bangsa Yahudi. Ini bukan bangsa Yahudi, perwira ini. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kita. Dia sendiri bukan orang Yahudi, tapi dia punya kepedulian mendukung pekerjaan Tuhan melalui kehidupan dan posisi yang dia miliki. Dia melihat kedudukan yang ia miliki sebagai suatu kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Ini orang tahu apa arti tujuan hidup. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Suatu hari ketika saya mengikuti pendidikan di Haga Institute Amerika, pagi-pagi sebelum sarapan pagi itu, saya coba cari channel-channel televisi yang ada siaran-siaran Kristennya. Lalu saya lihat atau siaran bagus, seorang pidato di stadion besar, ya, yang mengatakan, Tuhan, saya berjanji mendukung pekerjaan Tuhan di negara ini. Saya penasaran, siapa orang ini? Lalu saya lihat di dalam running text-nya, namanya siapa? Namanya adalah Frederick Chiluba. Siapa Frederick Chiluba ini? Dia seorang presiden di negara Zambia yang baru terpilih menjadi presiden. Dia tidak pidato muluk-muluk, Tuhan, terima kasih. Dan saya berjanji untuk mendukung setiap usaha penginjilan di negara ini.
Apa artinya negara ini maju dalam ekonomi, maju dalam teknologi, maju dalam pendidikan, tanpa Kristus itu kosong. Wah, hati saya bersyukur ada pejabat yang seperti ini ya. Kok dia mengerti apa tujuan Tuhan menempatkan dia di situ. Tahu visi dan misi dari Tuhan untuk hidupnya, untuk lebih bernilai kekal. Saudara, bandingkan, mohon maaf, sebagian, tidak semua, pejabat-pejabat Indonesia. Apa yang mereka lakukan untuk pekerjaan Tuhan ketika mereka menjabat sesuatu? Barangkali waktu kampanye muluk-muluk ya. Saya pernah mendengar ini, entah ini cerita hanya joke atau bagaimana, dari Profesor Dr. Auladin Jamin, mantan Menhunkam dulu. Mengatakan begini, untuk kampanye ada seorang calon kepala daerah, bupati, daerah mana gitu, berpidato dan mengkampanye. Saudara-saudara, saya dan pasangan saya memegang suatu moto yang sangat penting, yaitu time is money. Artinya bersatu kita teguh. Mantap ya. Time is money, bersatu kita teguh. Oke. Lalu untuk membuka lapangan pekerjaan, kami akan membangun pabrik tekstil. Apa? Mestinya apa? Audiennya letuk. Pak, kurang es. Benar sekali. Kami sekali akan membangun pabrik esnya. Saya bisa bayangkan pejabat begini kalau jadi pejabat, apa jadinya? Hah? Pidato keren-keren, dia tidak ngerti apa yang dia ngomong. Nah, kembali pada Presiden Zambia, dia tidak muluk-muluk. Tuhan, saya dengan keberadaan saya ingin setia kepada Tuhan dan mendukung pekerjaan Tuhan di negara ini. Wah, hati saya bersyukur ada pejabat seperti ini. Saudara, perwira itu tadi melihat kedudukan yang ada pada dia, kesempatan untuk berbuat sesuatu yang bernilai kekal untuk Allah yang dia sembah. Nah, saudara pernah mendengar cerita ini? Saya kira ini sudah sering ya, di medsos sering diceritakan. Ada seorang gadis kecil di kota Philadelphia di Amerika Serikat, namanya Hattie Mae Wade. Dia ingin ikut sekolah minggu. Jadi waktu dia datang ke sekolah minggu, dia agak jauh tempatnya, dia orang yang susah, anak miskin, tapi dia punya hati ke gereja. Jalan sampai di gereja, basah kuyup, kira-kira begitu. Dan waktu sampai di gereja, dia mau masuk, lihat sudah penuh. Tempatnya kecil juga. Ya kira-kira 30-40 anak, tapi sudah ruangnya kecil sekali. Dia masuk, ibu guru mengatakan, mohon maaf ya nak, nggak ada tempat lagi. Ya, minggu depan lebih awal datang ya. Jadi saya tidak boleh masuk. Nggak bisa, bu guru bilang, itu penuh semua. Lalu dia nangis. Di depan pintu gereja nangis. Pendeta yang jalan-jalan di depan gereja itu dengar di mana ada suara anak nangis, di mana ya? Di mana? Kamu ya? Kenapa nak? Pak Pendeta, aku pengen ikut sekolah minggu, tapi bu guru bilang nggak ada tempat. Oh gitu ya, sini. Iya. Waduh, memang penuh. Coba yang di belakang sana geser sedikit aja. Kasih tempat tuh temanmu. Waduh, geser sedikit aja, bisa duduk di ujungnya. Lumayan. Dari awal sampai akhir dia mengikuti cerita sekolah minggu dengan begitu hikmatnya. Memperhatikan setiap kata kalimat dari guru sekolah minggu. Pulang, dia gembira sekali, dia kasih tahu sama mamanya, Mama, puji Tuhan tadi saya hampir tidak ikut sekolah minggu, tapi karena ada Pak Pendeta cari tempat untuk bagi saya bisa ikut sekolah minggu, saya senang sekali. Ma, itu tempat sesak sekali, Ma. Mari kita sumbang gereja supaya gereja bisa membangun tempat lebih luas. Sumbang gereja? Kita orang miskin, nak. Bisa, Pak. Bisa, Ma. Kita bisa dukung gereja. Kita bisa memberikan persembahan untuk gereja. Ya, sudahlah, nanti kalau ada berkat kita kasih. Bisa. Singkat ceritanya, setelah 2 tahun kemudian, anak ini sakit, lalu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, waktu meninggal dunia, pendeta diundang untuk melaksanakan upacara pemakaman dan seterusnya, lalu pulang dari pemakaman, mereka
pergi mengemas, memberes-beres kamar anak ini. Nah, di kamar itu ditemukan sebuah dompet kumal kecil. Dalam dompet itu ada uang. 1 sen, 2 sen, 3 sen, 4 sen. Jumlah berapa? 57 sen. Ada kertas tulisan kecil. Uang ini untuk membangun gereja. Waktu pendeta melihat catatan itu, pendeta itu menangis. Rupanya selama 2 tahun dia kumpulkan 1 sen, 2 sen. Untuk nanti untuk sumbang ini, untuk menyumbang gereja. Jemaat mendengar cerita itu juga menangis. Viral kemana-mana. Ada orang yang memberikan persembahan. Kita ini orang kaya, tapi tidak punya hati seperti anak itu. Mari kita memberikan persembahan lebih banyak. Ada yang memberikan emas, ada yang memberikan semen, ada yang memberikan batu, ada bata, dan lain sebagainya. Berita itu didengar oleh seorang konglomerat, ya, seorang pengembang real estate terkenal. Dia lihat, baca di koran. Dia juga terharu. Dia berikan pengumuman, saya mau jual tanah saya berapa hektar. Mungkin 15 hektar. Dan harganya tidak lebih, tidak kurang 57 sen. Kasih uang itu kepada saya. Dan akhirnya orang menyumbang begitu banyak. Konglomerat ini memberikan tanahnya. Dan satu persatu mereka berikan sumbangan, saudaraku sekalian, sehingga dibangunlah di sana namanya Baptist Temple Church Philadelphia, the 57 cent church. Gereja 57 sen. Dengan ruangan yang menampung ribuan orang. Dengan ruangan sekolah minggu yang menampung ribuan orang juga. Dibangun juga The Samaritan Hospital, gereja rumah sakit Samaritan di sana. Dan waktu persemian mereka membangun gereja besar dan persemiannya mereka menggantungkan foto Hattie Mae Wade dan pendeta yang gembala sidang gereja itu. Dari seorang anak kecil yang orang miskin. Tapi menginspirasi banyak orang. Sehingga tergerak untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya berbuat sesuatu bagi Tuhan bukan soal kaya miskin. Bukan. Tapi apakah kita punya hati untuk Tuhan. Nah, kalau Tuhan bisa memakai Hattie Mae Wade, kita pun bisa dipakai Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Nah, yang berikutnya, perwira ini menyadari dirinya, siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ya. Saudara, dalam ayat yang ke-8 dan sampai 10 kata begini. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Saudara, apa maksudnya? Begini, waktu dia memohon Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya, tolong sembuhkan hambaku itu terbaring lumpuh, sangat menderita, sembuhkan dia. Yesus mengatakan apa? Oke, beres, saya akan sembuhkannya. Jangan. Jangan datang kepada saya. Loh, tadi minta, sekarang jangan. Apa maksudnya? Ucapkan saja sepatah kata, hamba itu akan sembuh. Kenapa orang ini melarang Yesus datang ke tempat dia? Perhatikan tadi katakan, saya ini komandan, saya ini bos. Kalau saya ngomong sama prajurit, datang. Dia akan datang. Pergi. Dia akan pergi. Kepada Yesus, hak apa saya bisa perintah-perintah Yesus? Maka cukup ucapkan sepatah kata itu lebih terhormat. Saya yakin dia akan sembuh. Perwira ini tahu diri siapa dirinya di depan Tuhan. Gak bisa perintah-perintah Tuhan, gak bisa. Maka dia mengatakan apa? Apa yang dia katakan? Aku tidak layak. I am not worthy. Saudara, dengan siapa kita bandingkan diri kita?
Dengan orang yang miskin barangkali kita paling kaya. Dengan orang yang sakit-sakitan barangkali kita paling sehat. Dengan orang yang tidak sekolah barangkali kita paling pandai. Dengan orang yang tidak beragama barangkali kita menganggap diri paling saleh. Tapi kalau coba kita bandingkan diri kita dengan Yesus Kristus yang sempurna, nggak ada apa-apanya. Kita perlu bergantung sepenuhnya pada anugerahnya di kehidupan kita. Itu perkenannya. Maka perwira mengatakan, I am not worthy. Aku tidak layak Tuhan. Ini orang tahu diri. Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, saya bisa panggil atau perintah prajurit saya. Mari, pergi. Nggak sulit. Tapi kepada Yesus, hak apa saya bisa perintah-perintah Yesus? Dia tahu diri di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, waktu lagu Hallelujah Chorus, tahu? Itu dinyanyikan dari George Frederick Handel. Dinyanyikan di kota London. Maka waktu lagu dinyanyikan, maka Raja George kedua hadir dalam konser itu. Waktu sampai suatu kalimat yang mengatakan, Yesus adalah the King of Kings and the Lord of Lords. Yesus adalah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala yang dipertuan. Maka Raja George kedua yang hadir dalam konser itu langsung berdiri, dia melepaskan mahkotanya untuk mendengarkan lagu itu. Waktu hadirin bertanya, Tuan Baginda, kenapa Tuan Baginda melepaskan mahkota dan berdiri mendengar lagu itu? George kedua mengatakan, saya ini cuma raja biasa. Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala yang dipertuan. Saya harus hormat kepada dia. Maka sejak saat itu, kalau lagu Haleluya Chorus dinyanyikan, kalau konduktornya mengerti, pasti hadirin disuruh berdiri. Karena sejarahnya, Raja George kedua berdiri mendengarkan lagu itu. Saudaraku sekalian, pelajaran sangat penting dari perwira ini bagaimana dia begitu rendah hati. Dia tahu diri siapa di hadapan Tuhan, sehingga dia merasa tidak ada apa-apanya. Dia terus bergantung pada anugerah Allah untuk pengampunannya, untuk hidupnya, untuk keselamatannya. Saudara, waktu John Lennon diwawancara oleh wartawan, bagaimana The Beatles grupmu? Anak muda nggak tahunya, orang-orang tua pasti tahu. Dia mengatakan, bagaimana pendapatmu tentang kekristenan dan Yesus? Oh, dia mengatakan kekristenan akan berakhir dan lenyap seketika. Dan kami hari ini The Beatles jauh lebih terkenal populer dari Yesus. Dan tidak lama setelah itu, John Lennon ditembak oleh penggemarnya sendiri. Kecongkakan mendahului kehancuran. Waktu perancang kapal Titanic ditanya oleh wartawan, bagaimana kapal yang kamu rancang, bagus tidak? Nggak usah tanya. Ini kapal termodern pada abad ini. Ya, oh ya, sanggup nggak kapal ini mengarungi lautan Atlantik kira-kira? Nggak usah tanya, dia bilang. Allah pun tidak sanggup menenggelamkan kapal ini. Dan kita tahu bagaimana cerita daripada Titanic. Kecongkakan mendahului kehancuran. Saudara, saya mau tanya, kira-kira yang membuat orang sombong itu apa sih? Yang membuat orang itu begitu angkuh, begitu sombong, kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka begitu? Biasanya, coba ada yang bisa partisipasi? Apa yang membuat orang sombong kira-kira? Jabatan, apalagi? Kekayaan, apalagi? Kecantikan, apalagi? Kegantengan, apalagi? Pokoknya hal-hal yang prestasi-prestasi yang anggap hebat pada dirinya. Orang kaya bisa sombong tidak? Orang miskin bisa sombong tidak? Bisa. Ini penyakit semua orang. Ya dalam istilah saya, Pak, SMS. Susah, miskin, sombong lagi. Hah? Saudara, ini penyakit banyak orang. Bahkan ada orang yang sombong sampai mati. Saudara, kalaupun kita diberikan Tuhan kelebihan, apa sih yang kita sombongkan? Hidup ini sementara. Ya. Kalau kita Tuhan ambil sebentar saja. Ingat waktu Golden Globe award kemarin di Amerika,
MC mengatakan apa? Tuhan tidak punya rumah. Ingat tak? Ya. God no mansion, tidak ada rumah Tuhan. Setelah itu apa? Ya habis rumah, banyak rumah. Saudaraku sekalian, jangan main-main sama Tuhan. Oleh karena itu, tidak usah sombonglah kalau diberikan kelebihan. Apalagi sampai menghina orang. Jangan ya. Karena itu, iya, tidak usah suruh orang sujud, menyembah, apalagi menggonggong seperti anjing. Itu kan, ya nggak layak lah begitu ya. Nggak layak. Ya. Saudara, maka perwira ini mengatakan, oh I am not worthy. Tuhan, aku sangat tidak layak Tuhan. Nah ini yang sikap yang betul-betul ya hebat dari perwira ini. Saudara, dia seorang perwira yang beriman kepada Tuhan. Katakan saja sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Dia percaya ucapan Yesus itu manjur. Dari mana tahu? Barangkali dia sudah pernah mendengar tentang Yesus. Dari kesaksian orang, dari berita disampaikan. Walaupun dia sendiri bukan dari orang Yahudi. Tapi dia mengatakan ini orang luar biasa. Ini bukan manusia biasa. Ini juru selamat itu Tuhan. Maka dia diam-diam dipercaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan berhenti menaburkan firman Tuhan. Melalui WA saudara, melalui kesaksian saudara, mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini. Karena saudara tidak tahu kapan itu bisa bertumbuh. Orang bisa mendengar kapan saja, tapi tahun berapa dia percaya Tuhan, kita tidak tahu Roh Kudus bekerja. Waktu saya pelayanan di Palu, di Sulawesi Tengah, Bapak Ibu sekalian, saya dapat giliran untuk siaran di RRI, Radio Republik Indonesia, jam 5 pagi. Siapa sih yang dengar radio jam 5 pagi, orang lagi tidur? Saya oke lah, karena dikasih giliran, saya pelayanan, putar lagu-lagu rohani, lalu saya bikin renungan, ya kurang lebih 30 menit saja. Udah pulang. Itu seperti pekerjaan sia-sia. 3 bulan kemudian ada orang dari desa yang jauh sekali. Khusus dia datang ke Palu ketemu saya. Pak Pendeta, ingat nggak 3 bulan yang lalu, Pendeta khotbah di radio. Oh iya, ingat saya. Saya di tempat yang jauh sedang putus asa pada waktu itu. Tentang bagaimana menjalani hidup ini. Tapi mendengarkan firman Tuhan, saya punya semangat kembali. Ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Waduh, kita tidak tahu. Tabur saja, biar Tuhan bekerja. Ya, hasil dari Tuhan, bukan dari kita. Nah, waktu dia katakan saja sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Dia percaya ucapan Yesus itu manjur tanpa dibatasi oleh ruang dan tempat. Saudara, coba kita baca ayat yang bagaimana respons Yesus setelah melihat iman perwira ini. Ayat 10 dan 11, 1, 2, 3. Sungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Walaupun di Kapernaum itu orang sedikit yang mempercayai Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Yesus itu tidak bakalan laku. Akan banyak orang dari timur, barat, utara, selatan datang pada Tuhan dan makan berpesta pora nanti bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub, bapak-bapak beriman. Artinya apa? Pekerjaan Tuhan tak terbendung. Akan banyak orang datang kepada Tuhan. Timur, barat itu menggambarkan seluruh dunia. Iman sebesar ini belum pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara-saudara, perhatikan di kota Kapernaum ini kan sedikit orang percaya kalau saudara baca dalam Injil. Bahkan mujizat Yesus buat sedikit diadakan di sini. Tapi justru ada seorang perwira yang notabene bukan orang Israel, percaya Tuhan, beriman kepada Tuhan yang luar biasa. Dia tahu Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa umat manusia. Bahkan bangkit pada hari ketiga, mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa dan kuasa setan, dan berikan pengharapan bagi orang percaya kepada dia. Inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh-tokoh agama. Semua tokoh agama meninggal tanpa bangkit.
Yesus satu-satunya bangkit mengalahkan semua kuasa kegelapan, kuasa dosa, dan kuasa kegelapan dan kuasa iblis. Saudara-saudara, saya ingat ucapan pendeta Stephen Tong tentang kebangkitan Yesus. Apa dia mengatakan? Kuburan pendiri-pendiri agama itu ada isinya. Pengikutnya kosong. Tapi kuburan Yesus Kristus itu kosong. Dan pengikutnya diisi. Diisi dengan kebenaran. Diisi dengan pengharapan. Diisi dengan jaminan hidup kekal bagi orang yang percaya kepada dia. Puji Tuhan. Karena Yesus bangkit, maka gereja berdiri. Jakarta Reformed Church juga berdiri sampai saat ini. Kalau kita bandingkan ayat 11-12 adalah perbandingan yang menarik. Ayat 11, iman kepada Kristus ada surga. Ayat 12, tidak beriman kepada Yesus, itu masuk neraka. Ayat 12, iman kepada Kristus ada pesta gembira. Ayat 12, tidak beriman kepada Kristus ada derita dan sengsara, di sana terdapat ratap tangis dan kerta gigi yang kekal. Jadi intinya itu adalah iman di dalam Yesus Kristus. Itu menentukan keselamatan buat manusia. Kalau orang mengerti doktrin yang sederhana ini, Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan main-main ikut Tuhan. Bahkan tidak sembarangan meninggalkan Tuhan. Tapi kalau orang menganggap, oh agama sama saja. Ya kebetulan saya ikut ini, Anda ikut yang sana, tapi semuanya samalah tujuan ke surga. Tidak. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Kristus manusia binasa sampai selama-lamanya. Matius pasal 16-26 mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Seluruh dunia pun Anda miliki tanpa Kristus Anda binasa. 11 tahun saya pelayanan di Palu, setengah. Seorang di kantor pemerintah menawarkan kepada karyawannya, kamu mau naik pangkat tidak? Mau gaji besar tidak? Mau dong Pak. Sederhana. Tinggalkan Yesusmu, ikut agama saya. Enggak lah Pak. Kita ini sejak nenek moyang sudah jadi Kristen. Nanti gara-gara begitu apa kata tetangga, apa kata keluarga, jangan terlalu fanatik lah. Semua agama sama saja. Naik pangkat, gaji besar, ada tawaran ketiga. Mau enggak kamu pergi yang orang kami tiap tahun ke sana itu? Mana ada uang, kita pegawai biasa. Kamu dan nyonya beres pulang pergi. Bagaimana? Pikirkan. Begini bos, kasih kesempatan saya itu bergumul dan berdoa. Cari pimpinan Tuhan. Dan runding dengan nyonya saya. Pulang dia ke rumah. Kasih tahu, Ma, ada tawaran loh dari bos. Saya akan naik pangkat, gaji besar, terus jalan-jalan ke padang gurun gratis. Mau nggak? Kita berdua loh. Nyonyanya bilang, Pak, mana baiknya lah, terserah papi lah. Ini model nyonya mata duitan. Sudah tahu suami mau terjerumus, nggak ditolong. Besok dia pulang dia masuk kantor. Bos, saya sudah bergumul. Saya sudah berdoa dan sudah runding dengan nyonya saya. Ini kehendak Tuhan, saya tinggalkan Yesus. Banyak orang ngomong kehendak Tuhan, kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Sendiri tidak berjalan di kehendak Tuhan. Jangan tukar Yesus dengan jabatan tidak seberapa. Jangan tukar Yesus dengan harta yang tidak seberapa. Jangan tukar Yesus dengan teman hidup yang tidak seiman. Binasa kalau sudah tinggalkan Yesus, karena dialah satu-satunya jalan keselamatan kita. Maka Bapak sekalian, Matius pasal 8:13 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya, puji Tuhan. Tidak usah datang. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Dia berkuasa. Saudara, kalau saudara mengalami masalah hidup, mungkin telepon pendeta, oke. Tapi kalau tengah malam masa pendeta mau datang? Atau keluarga juga barangkali yang jauh, sulit-sulit menolong. Ada satu sobat sejati yang selalu dekat dengan kita.
Yesus Kristus namanya, datanglah kepada dia. Dia akan menolong kita setiap saat. Dan kuasa yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan tempat. Saudara berbicara tentang perwira Romawi, saudara, ada peristiwa ketika Yesus dipaku di atas kayu salib. Saudara tahu orang yang dipaku di atas kayu salib itu keluar biasanya keluh kesah, teriakan, sumpah serapah, makian. Tapi waktu Yesus disalib di atas kayu salib, perwira ini melihat beda sekali. Keluar ucapan-ucapan yang justru memberkati. Keluar ucapan-ucapan yang beda sekali dengan ucapan orang lain. Ya Bapa, ampuni mereka. Dan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kepada penjahat yang bertobat, dia mengatakan, sesungguhnya hari ini ku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Ucapan seperti ini tidak pernah diucapkan oleh siapapun. Makanya kalau orang mengatakan yang disalib itu diganti oleh tokoh lain, itu salah kaprah itu. Mana mungkin ada tokoh-tokoh lain bisa mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu selain Yesus. Nah, oleh karena itu, seorang perwira yang memperhatikan ucapan-ucapan yang begitu hebat, dia mengatakan sungguh. Orang inilah anak Allah. Dia percaya kepada Tuhan. Melihat Yesus beda dengan tokoh-tokoh lainnya. Saudara, adakah kita memiliki iman di tengah-tengah dunia yang tidak beriman? Saudara, pertama, dunia tidak percaya kepada Yesus. Kitalah menjadi orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus dan memberitakan Injil itu pada mereka. Dua, di dalam dunia yang penuh dengan kerusakan moral, orang Kristen justru menunjukkan moralitas yang baik di tengah-tengah orang yang rusak moralnya. Yang ketiga, dunia yang memiliki iman yang sinkritis. Apa itu sinkritis? Iman yang campur aduk. Iman yang gado-gado. Iman yang capcay. Kristen itu Kristen, tapi masih ada pegangan-pegangan. Kristen itu Kristen, masih pasti pergi ke dukun-dukun. Itu daerah-daerah yang saya temukan banyak sekali. Saudara, teman saya menginjili seorang bapak di kota Toli-Toli di Sulawesi Tengah. Om, nggak usah begini-begini, sudah begini cukup. Singkat kata Om ini percaya Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Puji Tuhan. Kata kesasi, dibaptis. 1 bulan kemudian, pendeta coba ngecek di rumah ada perubahan, perkembangan apa. Puji Tuhan. Ada gambar Yesus ditaruh di dinding rumahnya. Tapi di situ ada juga gambar Patkwa, Yin Yang, Kuan Im. Om, kenapa ini tempel di sini semua, Om? Enggak, kalau dulu cuma ini, tambah ini sekarang. Enggak boleh, Om. Kalau sudah percaya Yesus. Kenapa ditaruh semua di situ gambarnya? Memang sengaja saya tempel, taruh mereka di situ semua, supaya mereka bekerja sama jaga saya. Nah ini orang baru percaya Tuhan, maklum lah ya. Kalau kita sudah bertahun-tahun jadi Kristen, masih ada iman yang sinkritis, gado-gado, ya mari kita ingat apa yang dikatakan 10 hukum. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Orang, saudara, kalau minum madu itu sehat tidak? Sehat. Kalau minum racun, mati. Lalu madu 1 gelas, campur dengan racun 1 gelas, campur. Minum hidup atau mati? Jangan coba-coba. Percaya kepada Yesus, Alkitab mengatakan, beroleh hidup kekal, hidup yang kekal. Pasti. Percaya kepada yang bukan Yesus, itu oleh kematian kekal. Yesus juga percaya, yang ini juga percaya, bisa bayangkan sekarat imannya. Mari, kita punya iman yang murni di hadapan Tuhan. Oke? Selamat Hari Raya Milad, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak Ibu sekalian berdoa secara